Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Arlista Hadi. Saya Purna Paskibraka Indonesia perwakilan DKI Jakarta tahun 2003. Saya secara pribadi sangat mengecam tindakan dari BPIP yang mengatasnamakan aturan yang mereka buat bahwa adik-adik Paskibraka 2024 harus melepas jilbab demi ataupun mengatasnamakan kebinekaan Tunggal Ika. Tidak ada di kamus Paskibraka yang memaksa adik-adiknya untuk melepas jilbab pada saat upacara. Tidak ada. Baik dari tingkat kota madya, provinsi, ataupun nasional. Tidak ada. Saya mengecam aksi ataupun tindakan dari BPIP yang mengatasnamakan aturan. Aturan dari mana? Aturan yang kalian buat. Paskibraka disuruh lepas jilbab. Masya Allah, Indonesia mayoritas Islam, tapi untuk mengamalkan agamanya susah. Katanya negara Pancasila, mana itu ketuhanan yang Maha Esa. Amalkan agama masing-masing. Iya, si paling ideologi, si paling Pancasila, tapi merusak dari dalam. Siapa namanya? Yudian Yahudi, Wahyudi. Soalnya dia si paling ngerti, kelas profesor lagi ya kan. Yang terang-terangan bilang musuh terbesar Pancasila itu agama, bukan kesukuan. Gue yang tahu background pendidikan si bapak Yahudi ini, Wahyudi ini, jadi nggak bisa berkata-kata. Masa iya kelas profesor gue ingetin? Ya nggak mungkin lah ya kan. Udahlah, pinteran dia, terdidik, tinggi lagi tuh gelarnya, bukan main. Udah jelas dia lebih tahu. Bahkan dia mantan rektor kampus Islam. Ya kali sensi sama Islam. Di sini gue nggak mungkin ngajarin ikan berenang ya kan. Yang gue bingung siapa yang milih dia dan tujuannya apa dia jadi ketua BPIP. Oh iya, BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya jangan kaget. Biasa itu di Indonesia. Emang orang yang rada-rada lucu yang dapat panggung, dapat kehormatan dan pengakuan. Kita orang-orang bodoh nggak tahu apa-apa. Kita pendidikannya nggak tinggi. Jadi ingat Aidit, bos PKI, yang dulu ngerusak negeri ini pakai embel-embel agama. Sampai nulis buku segala, membela Pancasila, tapi merusak yang ada. Tuai kritik usai anggota Paskibraka lepas jilbab. Ini dia profil dan kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi disorot usai 18 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional 2024 melepas jilbab saat menjalani pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Selasa 13 Agustus 2024. Yudian mengatakan BPIP tidak memaksa para anggota Paskibraka untuk melepas jilbab. Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, ujarnya pada Rabu 14 Agustus 2024. Para anggota Paskibraka Putri juga menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka. Kendati demikian, ia memastikan bahwa anggota Paskibraka Putri hanya melepas jilbab saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Atas kejadian ini, Yudian pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Berikut profil Yudian Wahyudi yang tuai sorotan publik. Siapa itu Yudian Wahyudi? Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sejak 5 Februari 2020. BPIP adalah lembaga di bawah Presiden yang bertugas membantu merumuskan kebijakan, melaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yudian ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala BPIP menggantikan Yudi Latif yang mundur.
Sebelum menjadi Kepala BPIP, Yudian merupakan Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, periode 2016-2020. Dilansir dari laman UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dia menyelesaikan studi S1 jurusan Peradilan Agama pada 1987. Yudian kemudian melanjutkan kuliah ke jenjang magister di kampus yang sama, jurusan Islamic Study, pada 1993. Gelar doktoralnya didapat dari McGill University pada 2002. Lantas, apa saja kontroversi Yudian Wahyudi? Ternyata bukan kali ini saja. Yudian sebelumnya juga sempat menuai sorotan setelah minta tambahan anggaran BPIP untuk influencer. Tak tanggung-tanggung, tambahan anggaran yang diminta untuk influencer itu mencapai 45 miliar rupiah. Pada Juni 2024, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran untuk 2025 sebesar 100 miliar rupiah. Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk konten kreator, YouTuber, influencer, TikToker sebesar 45 miliar 594 juta 500 ribu rupiah, ujar Yudian, diberitakan Kompas.com 11 Juni 2024. Anggaran 2025 paling banyak ditujukan untuk sosialisasi Pancasila, sementara dana senilai 18 miliar rupiah untuk penguatan jaringan relawan Pancasila, dana 10 miliar rupiah untuk pembinaan Paskibraka dan Purna Paskibraka. Sementara itu, pagu anggaran yang dimiliki BPIP pada 2024 mencapai 342 miliar rupiah.